Pagelaran seni dan budaya di Malinau selain untuk menjaga kelestarian budaya juga sebagai upaya pemulihan ekonomi. Kegiatan Festival Seni dan Budaya Dayak Lundayeh dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut, mulai pukul 5 sore hingga malam hari. Pementasan Seni Dayak Lundayeh adalah festival kedua kalinya, diadakan setelah pada 3 pekan lalu digelar oleh masyarakat Dayak Tahul Malinau. Festival seni dan budaya tersebut turut berdampak positif terhadap perputaran ekonomi di sana. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Supri, laporan Anda. Hai, terima kasih rekan Tirta dan Tribuners di rumah. Untuk kegiatan Festival Seni dan Budaya yang diselenggarakan pada tahun ini sebelumnya telah dilaksanakan sekira 3 pekan yang lalu, di mana pusat kegiatan untuk festival kebudayaan ini dilaksanakan di wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Malinau. Wilayah ini merupakan pusat aktivitas sekaligus sebagai wahana rekreasi dan olahraga masyarakat. Di sepanjang jalan wilayah pusat pemerintahan Kabupaten Malinau juga menjadi tempat bernaung hidup buat sejumlah pelaku usaha kecil dan mikro yang menjualkan dagangannya untuk dijual kepada halayak atau pengunjung yang hadir. Nah, selama 2 tahun terakhir dirasakan cukup berdampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM karena walaupun masyarakat banyak yang berkunjung ke wilayah tersebut, namun menurut penuturan pedagang sendiri ada perbedaan dari pola belanja masyarakat, yakni pola perputaran uang atau perputaran ekonomi dirasakan tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan daya beli masyarakat yang semakin rendah. Salah satu upaya dari pemerintah daerah termasuk perwakilan dari 11 masyarakat adat yang ada di wilayah Kabupaten Malinau untuk menggelar kegiatan seni dan budaya yang dimana salah satu tujuannya adalah untuk melestarikan budaya dan seni di Kabupaten Malinau. Di sisi lain juga kebijakan tersebut diharapkan dapat dapat dikutip manfaat oleh pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya dikarenakan untuk mendukung usaha ataupun upaya pemulihan ekonomi nasional di wilayah Kabupaten Malinau. Kemarin tepatnya pada awal Februari 2022 lalu telah dimulai pelaksanaannya oleh dua lembaga adat dan yang terakhir dari daerah atau dari masyarakat Dayak Lundayeh yang baru saja selesai ditutup pada Minggu malam kemarin. Kami juga berhasil mewawancarai beberapa pelaku usaha yang berada di sekitar wilayah tersebut, menyatakan walaupun saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 dan instruksi Mendagri terbaru menggolongkan Kabupaten Malinau sebagai naik 1 level dari sebelumnya level 1 menjadi level 2, namun ada perubahan dari segi pola konsumsi masyarakat dan daya belanja masyarakat, di mana menurut pedagang yang berjualan di sekitar wilayah tersebut ada kenaikan dari segi penghasilan, di mana setiap harinya selama 1 pekan pelaksanaan pegelaran tersebut banyak pengunjung yang datang di wilayah tersebut sehingga juga berpotensi menjadi dulang penghasilan bagi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah daerah Kabupaten Malinau rencananya akan menggelar, sebelumnya telah digelar 2 perwakilan lembaga adat dan masih ada 9 yang lainnya, namun berdasarkan keterangan dari Ketua Satgas Penanganan COVID-19, yakni Bupati Malinau, kebijakan ini masih akan ditimbang mengingat semakin tingginya kasus COVID di sejumlah wilayah Kaltara termasuk di Kabupaten Malinau. Untuk informasi sampai hari ini, angka kasus aktif di Kabupaten Malinau sebanyak 48 kasus, 1 kasus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dan 47 kasus lainnya isolasi mandiri di rumah. Dan untuk status terbaru instruksi Mendagri
PPKM Kabupaten Malinau setelah diperbarui melalui Inmendagri 14/2022 menggolongkan Kabupaten Malinau sebagai PPKM level 2. Namun untuk wilayah Kabupaten Malinau dinilai lebih kondusif dibandingkan kabupaten atau kota lainnya di wilayah Kalimantan Utara, mengingat satu-satunya yang masih bertahan di level 2 adalah Kabupaten Malinau. Selain itu, 4 kabupaten kota yang lain saat ini menduduki posisi di PPKM level 3. Demikian laporan kami, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kaltara, Muhammad Subri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.